untuk pengajuan eh, fundamental maupun terapan ini ada syarat khusus ya. Yang lebih rigid itu syarat untuk di penelitian. Kalau pengabdian semuanya insya Allah bisa masuk gitu ya. Karena syarat cintanya juga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau untuk penelitian memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti misalnya harus lektor, kemudian sintanya 300 kalau untuk saintek, kemudian 150 untuk soshum seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek kembali termasuk eh, nanti bisa cek di akun masing-masing apakah Bapak Ibu punya tanggungan atau tidak. Jadi tanggungan itu bukan yang tahun kemarin ya, tetapi di tahun 2023. Jadi baru akan terbaca di tahun ini. Ya, N+1 seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk approval itu kan nanti eh, ketika Bapak Ibu sudah submit itu nanti butuh approval LPPM. Nah, sekarang itu juga lebih detail lagi Bapak Ibu, kami harus mengecek secara rinci untuk administratif eh, apa isian-isian maupun format template dari Bapak Ibu itu kami harus mengisi, kemudian harus apa mengecek lagi seperti itu. Jadi insya Allah nanti setelah ini kami mengadakan untuk pendampingan penyusunan proposal ya, mudah-mudahan proposalnya sudah disusun seperti itu. Eh, Paling tidak LPPM cek dari sisi administratif Bapak Ibu karena memang nanti ketika approval kami harus mengisi beberapa hal ya ini baru karena ya. Kalau sebelumnya kan tinggal saya approve aja, tapi kalau yang sekarang nanti LPPM wajib mengisi apa komentar, kemudian harus ada checklist-checklist tertentu seperti itu. Nah, jadi untuk eh, memperlancar begitu Bapak Ibu, nah mohon nanti bisa mengikuti pendampingan yang insya Allah akan kami selenggarakan begitu. Nah, kemudian terkait tanggal, Bapak Ibu, ini kan sudah mau libur ya. Jadi, dan nanti submit terakhir itu juga pas hari libur, Bapak Ibu. Nah, libur itu eh, terakhir submit tanggal 7. Mohon Bapak Ibu tidak di tanggal 7, diusahakan tidak di tanggal 7 ya untuk submitnya, karena itu terlalu ya mepet sebetulnya. Karena kami nggak bisa cek nanti kalau tanggal 7 kami nggak bisa cek secara detail. Diusahakan mungkin tanggal 4 atau 5 maksimal ya. Nah, atau misalnya sebelum libur sudah beres ya itu lebih bagus sih. Seperti itu. Kemudian kemarin juga sudah kami sampaikan untuk mitra Bapak Ibu, kalau misalnya memang membutuhkan mitra yang terkait dengan instansi ataupun lembaga, nah bisa sekarang ya Bapak sebelum nanti libur karena kalau pemerintahan dan kantor-kantor itu kan tanggal 28 sudah libur. Jadi bisa diurus dari awal. Begitu Bapak Ibu, selamat mengikuti workshop dan semoga eh, bisa mendapatkan ide-ide atau mungkin yang sudah ide bisa mengembangkan ide lagi untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sekian cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Marti atas sambutan dan pengarahannya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke acara inti atau kegiatan inti dari acara hari ini, yaitu workshop penulisan proposal yang akan dinarasumberkan oleh Bapak Hmm. Profesor Dr. Wasino. Sebelum Pak Profesor Dr. Wasino memberikan materi, saya sedikit membacakan CV beliau. Eh, Nama lengkap Profesor Dr. Wasino M. Hum, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 5 Agustus 1964. Kemudian untuk pekerjaan saat ini di Universitas Negeri Semarang, di S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, Untuk update-nya riwayat saya pendidik, di Sekolah Pasca Sarjana. oke, Sekolah Pasca Sarjana. Ya, ya. Untuk background pendidikan, beliau dari S1 di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan master di Universitas Gadjah Mada, doktoral juga melanjutkan di Universitas Gadjah Mada tahun 2005. Baik, mungkin tidak perlu panjang lebar ya untuk pembukaannya, karena
Saya yakin teman-teman sudah banyak yang menunggu materi Bapak, karena dari kemarin sudah banyak ada yang menanyakan terkait dengan proposal juga. Sebenarnya sudah mulai tertarik untuk supaya cepat submit, karena ini menjelang Lebaran. Harapannya sebelum Lebaran sudah beres, supaya Lebaran tidak kepikiran proposal. Liburan tenang begitu. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Prof. Hasino untuk menyampaikan materi terkait dengan uh, trik and tips, begitu bagaimana menyusun proposal penelitian dan pengabdian. Oke, sebelumnya mohon izin Prof, karena tadi ada kendala terkait dengan web eh, jaringan di ruangan LPPM begitu. Kemudian tadi hostnya berpindah ke Prof. Wasino. Mohon izin kalau tidak keberatan, Prof, bisa dipindahkan hostnya ke LPPM lagi, nanti untuk Prof. Wasino kami jadikan co-host begitu. Oh, sebentar. Jadi, yang LPPM itu yang Yang LPPM tulisannya, UPY, Bro. oh, bentar. Tulisannya LPPM UPY. Ini jadikan host ya. Oke, Oke, saya jadikan co-host ya. NJ, Bro. Sudah. Sampun, sudah. Nah, saya supaya Oke, matur bisa nuwun, Prof. mulai. Ya, NJ. baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari rumah ini karena belum berangkat kerja supaya tidak tanggung. Karena nanti sore ada acara sampai sore ada buka bersama di kantor. Ya, jadi saya di Sekolah Pasar Sarjana UNES. Saya kebetulan bidang saya mengurusi akademik dan kemahasiswaan. Nah, ini begini. Bidang saya adalah humaniora ya. Jadi humaniora itu kalau di penelitian Kemendiktiristek atau zaman dulu itu tidak menjadi prioritas untuk diterima. Nah, yang paling banyak diterima itu kan itu yang Science Tech ya, jadi sains dan teknologi. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua LP2M, kita lihat yang penting ini, tahapan ini harus diperhatikan ya. Jadi sekarang ini kita posisi di call proposal 10 Maret sampai 7 April 2025. Dan ini karena mau Lebaran sehingga ini memang proposalnya sangat mendesak ya untuk dibuat. Dan mudah-mudahan banyak yang bisa diterima begitu. Nah, dan tahun ini saya karena sudah profesor tua itu saya mengandalkan mahasiswa. Selain kami bikin sendiri karena mahasiswa S3 terutama untuk bikin proposal hibah doktor. Ternyata sekarang tidak ada. Jadi yang sekarang mau bimbing mahasiswa tidak ada. Nah, hanya ini PMDSU. Kebetulan tahun ini saya diterima lagi jadi promotor PMDSU. Nanti kalau ada mahasiswa yang mau masuk di pendidikan IPS, saya dapat yang tahun kemarin mahasiswa saya sudah mau lulus. Tapi itu dapat, kalau PMDSU pasti dapat skim proposal itu, hibah dokter ya. Baik, ini saya kira lini masanya harus diperhatikan. Dan saya akan, tadi ini kan di UPY ini sudah masuk LP2M-nya itu sudah sebelum mandiri apa namanya? Utama, Bro. Sama, Prof. Utama, kalau di UNES kan mandiri. Kalau mandiri itu habis seleksi administrasi, kemudian nanti yang menyeleksi UNES sendiri. Pokoknya lolos administrasi, maka itu. Tapi sebelum kami berlanjut ya, tentang administrasi ini luar biasa harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kami pernah lolos, tidak lolos karena soal kata kunci. Dan itu ya aneh-aneh juga di Kemendikti itu. Jadi kata kuncinya harusnya 5, saya nulis 4, tidak lolos di administrasi. Untuk itu nanti Bapak Ibu yang senior-senior ini, seperti saya kadang-kadang kurang teliti itu, bisa minta bantuan yang mudah-mudah untuk ngecek harus sesuai dengan panduan. Karena kalau sudah tidak cocok dengan administrasi itu langsung dipotong, set gitu. Nah, kalau sudah lolos administrasi baru berpeluang untuk dinilai oleh reviewer. Itu saya kira trik pertama ya. Jangan sampai tidak lolos karena administrasi.
Dan untuk itu harus dibaca betul panduannya itu dan harus kalau perlu tadi misalnya akan mau unggah bersama itu saling dicek itu. Baik, saya akan masuk ke fokus kami yaitu penelitian dasar dulu ya. Jadi paling banyak diminati di Ristek Dikti itu adalah penelitian dasar karena apa namanya syarat-syaratnya nggak begitu berat, tapi outputnya yang berat begitu. Yang pertama harus kita pahami di buku panduan itu memahami skema penelitian dasar. Kemudian yang kedua ini adalah mengenai prioritas riset nasional (PRN) itu, sehingga nanti riset-riset proposal Bapak Ibu itu harus ditantolkan dengan prioritas nasional itu. Dan sekarang ini maaf ini kami tulis sebelumnya, ditambah lagi nih sekarang ada Astacita itu ya. Jadi kalau zaman Jokowi ada Nawacita, sekarang ada Astacita. Jadi nanti selain prioritas nasional harus dikaitkan dengan Astacita dari Presiden Prabowo. Saya ini sedang bikin riset di apa kerjasama dengan di BRAIN. Saya sedang mengusulkan ini. Saya cek yang rem ya, yang rem yang itu biayanya dari LPDP. Saya cek betul-betul ya peneliti-peneliti itu bersemangat sekali, tapi dananya sulit. Kemarin saya cek pendaftarnya 1.200 lebih, yang mau diterima 200. Saya sedang mengusulkan, menurut saya proposal saya temanya sangat bagus, tapi nggak tahu apakah itu layak atau diterima atau tidak, kan tergantung reviewernya. Topik saya tentang makan bergizi gratis dari perspektif integrasi sosial. Nah, ini dari tema saya kira sudah cocok dengan prioritas nasional dan sudah cocok dengan apa namanya astacita dari Presiden Prabowo. Tinggal nanti kualitas proposal dan reviewernya apakah itu tertarik atau tidak. Jadi makanya nanti memilihnya itu yang seksi ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah komponen proposal kompetitif. Di buku panduan itu mohon dipelototi satu persatu komponennya apa saja. Misalnya gini, ini juga termasuk administrasi. Di pendahuluan itu misalnya 1.000 kata ya. Itu kemarin saya mencoba menuliskan sedang asik gitu ya. 1.500 kata langsung dicek oleh staf administrasi. Pak ini nggak boleh Pak, maksimal 1.000. Harus diedit lagi supaya maksimal 1.000 misalnya gitu. Kata kunci misalnya 5, kok 6 atau beda, itu harus diubah misalnya gitu. Jadi ini memang riset di Indonesia itu proposalnya aneh. Beda kalau misalnya kami kerjasama, saya riset misalnya dana dari Jepang misalnya, atau dari Belanda. Saya itu hanya 2 lembar saja. Yang penting risetnya itu menarik dan kemungkinan kapabel untuk meneliti, langsung diterima proposal, nanti bisa diperbaiki. Tapi di Indonesia itu kayak gitu rigid sekali. Yang bikin rigid juga teman-teman kita yang jadi reviewer di sana ya. Kemudian juga strategi penyusunan proposal dan trik lolos seleksi. Memahami penelitian dasar ya. Jadi penelitian dasar itu kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi nanti berkaitan dengan apa namanya rumpun ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu kembangkan. Misalnya mereka yang mengenai ilmu pertanian, yang apa namanya pendidikan, yang humaniora dan sebagainya, itu berarti riset dasar itu berkaitan dengan dialog untuk pengembangan keilmuan di bidang ilmunya Bapak. Nah, riset dasar fundamental ini berfokus pada teori dan konsep keilmuan fundamental. Jadi nanti harus ada roadmap tentang pengembangan keilmuan yang sekarang teori-teori sudah dikembangkan selama ini, dan dengan risetnya ini posisi Bapak Ibu akan di mana, sehingga tidak berorientasi pada hasil praktis jangka pendek. Ini berbeda dengan penelitian terapan ya, yang biasanya kalau penelitian terapan itu, kalau ilmu humaniora pendidikan itu mesti ada kata-kata model, pengembangan model kan gitu, atau prototipe. Kalau penelitian dasar tidak ya. Dan di penelitian dasar ini akan menjadi fondasi bagi penelitian terapan dan pengembangan. Jadi tahapnya setelah kita membuat penelitian dasar ini nanti bisa dilanjutkan ke penelitian terapan dan pengembangan.
Tujuannya adalah memperluas basis pengetahuan ilmiah, meningkatkan publikasi bereputasi, dan memperkuat posisi keilmuan di Indonesia. Itu tujuan dari penelitian dasar. Kemudian mudah-mudahan belum bergeser ya, ini periode, tapi masih sama, itu prioritas PRN-nya itu studinya tentang pangan. Nah, misalnya pangan itu kalau di UPY kan punya Fakultas Pertanian ya saya kira. Nah, tapi begini, riset-riset ini disarankan multidisiplin. Nah, dulu kami dari sejarah ya, itu yang saya masukkan sejarah semua, itu nilainya rendah. Tapi kalau multidisiplin, sama-sama meneliti pangan, di situ ada ahli tentang pertanian, tapi di situ ada ahli kebudayaan, ada ahli IT, yang di situ multidisiplin akan menjadi lebih diperhatikan. Juga masalah energi, kesehatan, transportasi, teknologi informasi komunikasi, ketahanan keamanan, kemaritiman, bencanaan, sosial humaniora, seni budaya pendidikan. Jadi yang tadi yang sosial humaniora, seni budaya pendidikan itu hanya satu satu apa namanya tema. Kemudian biodiversitas dan lingkungan. Nah, nanti dicek lagi apakah ada perubahan atau tidak. Nah, yang berikut penting bahwa ada 6 pilar proposal berkualitas. Yang pertama adalah kebaharuan dan orisinalitas. Riset dasar harus menunjukkan kebaharuan dan orisinalitas. Nah, untuk bisa menunjukkan kebaharuan bagaimana? Dia harus ada dialog di dalam latar belakang, di dalam kajian teori itu, dengan teori-teori sebelumnya, dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang ditulis di jurnal-jurnal internasional, baik yang itu terindeks Scopus dan terindeks ini apa Web of Science. Tapi yang penting begini, nanti harus ditunjukkan bahwa di dalam dialog keilmuan itu akan menunjukkan posisi riset ini dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu. Kemudian yang kedua, harus didukung oleh metodologi yang kuat. Jadi kalau untuk menunjukkan kebaruan dan orisinilitas harus ditunjukkan metodologi yang kuat. Nah, metodologi jangan hanya ditulis mengutip dari buku metodologi, tapi harus ditunjukkan tahap-tahap mulai dari pengumpulan data sampai analisis data itu yang real akan dilakukan. Nah, banyak proposal itu hanya mengutip misalnya, wah ini yang kualitatif misalnya dari paling banyak kan diminati punyanya Sugiono misalnya, kuantitatif, kualitatif, dan R&D misalnya. Nah, terus tolong jangan mengutip misalnya Miles and Habermas di dalam Sugiono, itu nilainya rendah. Ya langsung kalau memang pakai work and goal, langsung work and goal yang ditulis sebagai jadi dari sumber utama misalnya gitu. Kemudian ditunjukkan tahap-tahapnya itu yang nanti diprediksi akan dilaksanakan secara benar. Yang ketiga, tim peneliti. Banyak proposal penelitian, pokoknya asal memasukkan peneliti. Peneliti harus ditunjukkan multidisiplin dan kredibel untuk bisa melakukan penelitian. Nah, akan lebih bagus lagi misalnya nanti di dalam penelitian itu bisa dibayangkan peneliti A akan melakukan apa, peneliti B akan melakukan apa, peneliti C akan melakukan apa. Sehingga betul-betul penelitian itu akan bisa dilakukan dengan baik. Kemudian luaran yang terukur dan berdampak, ini kan terutama adalah jurnal internasional ya. Jangan disebut jurnal internasional gitu, tapi langsung ditunjukkan nama jurnal, kemudian kuartilnya berapa. Kalau perlu ditunjukkan apa namanya webnya di mana. Jadi misalnya saya mau meneliti, ini saya sedang mau terbit ini mengenai sejarah kesehatan misalnya. Langsung di Taylor and Francis, Cochrane Arts and Humanities. Langsung ditunjukkan gitu. Babnya nanti akan berkaitan juga ketika kita membuat apa namanya anggaran. Kalau mau memasukkan di jurnal X, itu kita sudah tahu akan bayar berapa. Sehingga waktu usul anggaran akan ketahuan bahwa rata-rata jurnal ini membayarnya sekian. Jadi tidak ngarang begitu ya. Untuk proofreader sekian, juga tidak ngarang kan begitu. Jadi makanya berkaitan dengan anggaran yang realistis. Anggaran untuk riset, anggaran untuk penyusunan artikel, dan publish artikel.
Kemudian yang keenam diperhatikan adalah format dan teknis penulisan yang baik. Jangan banyak tipe. Nah, kadang-kadang kalau kita ngetik ke susu, maka itu saya bilang harus ada tim yang bahasa atau apa yang bisa memahami itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaruan dan originalitas? Aspek kebaruan itu dilihat dari konsep atau teori baru. Eh, Kalau misalnya kami melihat misalnya kalau bidang ilmu sosial misalnya, selama ini dikembangkan teori tentang hegemoni misalnya. Gitu. Nah, teori hegemoni apa yang baru, masih baru itu misalnya gitu. Saya dulu masih ingat sekali waktu kuliah sama Prof. Edi di Gajah Mada, saya kebetulan disertasi saya itu tentang pabrik gula. Nah, pabrik gula tidak dari perspektif pertanian, tapi dari perspektif sejarah dan ekonomi, dari perspektif kapitalisme. Nah, kemudian saya dapat masukan banyak supaya saya bisa mengkonstruk tentang temuan saudara ini teori kapitalisme apa. Nah, saya menemukan yang namanya teori kapitalisme priayi. Nah, di mana kapitalisme priayi itu performanya apa namanya modalnya, pemanfaatan modal dan sebagainya itu berbeda dengan kapitalisme barat, berbeda dengan kapitalisme semu, berbeda dengan kapitalisme birokrasi misalnya gitu. Nah, ini di proposal itu nanti bisa disampaikan, kira-kira nanti yang akan baru itu apa? Konsep baru atau teori baru misalnya. Atau juga bisa metode atau pendekatan baru misalnya. Jadi bisa dikatakan bahwa selama ini metodologi risetnya menggunakan X, tapi kami akan menggunakan metodologi Y. Mau menguji apa namanya penyakit tertentu misalnya. Selama ini kan menggunakan alat ini, kami akan menggunakan alat lain yang kemudian akan menimbulkan hal yang berbeda. Nah, untuk itu nanti terkait dengan pertanyaan penelitian-penelitian yang baru, bukan yang lama-lama saja. Ini baru saja saya mengajukan tapi riset di universitas untuk top 100. Kebetulan kalau PTNBH sama di kayak UNES itu ada penelitian yang namanya penelitian untuk uh, kerjasama dengan universitas top 100 dunia. Nah, saya kebetulan meneliti tentang sejarah politik etis, tapi kaitannya dengan kesehatan, layanan kesehatan. Saya bilang bahwa selama ini politik etis itu terkait hanya masalah pembangunan irigasi, pembangunan pendidikan, dan pengiriman apa migrasi atau transmigrasi kali. Tapi kajian tentang pelayanan kesehatan belum dilakukan. Jadi itu menarik karena apa? Selama ini orang kajian kesehatan masyarakat itu lebih dominan ke aspek sosial. Tapi ini saya meneliti apa namanya kesehatan masyarakat dari perspektif historis. Misalnya penyakit kusta misalnya. Kan selama ini diteliti sekarang. Nah, kami ingin meneliti tren misalnya. Itu sehingga ini berkaitan pertanyaan baru, objek kajian baru. Kemudian cara menunjukkan itu adalah dengan kajian literatur yang komprehensif. Nah, ini juga mengenai literatur ya. Itu harus literatur yang 5 tahun terakhir mengenai maksimal 10 tahun ya untuk membahas tentang kebaruan ini. Dan kebanyakan terutama peneliti-peneliti pemula itu agak kesulitan kalau misalnya harus jumlah literaturnya sekian. Kebanyakan kan cara mengutipnya menurut Wasino sekian, menurut apa namanya Aji sekian. Tidak begitu caranya supaya nanti kutipannya menjadi lebih banyak. Jadi kajian itu harus berdasarkan topik yang dikaji misalnya. Kajian tentang penyakit kusta di Indonesia sudah beberapa kali sudah dilakukan. Nah itu tinggal nanti Wasino, Hasto, apa sehingga dalam satu alinea itu punya banyak kutipan karena berbasis tema bukan berbasis pendapat orang. Nah banyak yang bingung. Ini nulis sekian 3 halaman tapi kutipannya hanya 3. Padahal 3 halaman itu kutipannya bisa sampai 30 misalnya gitu. Karena uraiannya bukan menurut ini, tapi kajian tentang apa namanya
penyakit menular di Indonesia sudah dewasa ini sudah dilakukan bla 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 bla, lalu didialogkan. Kemudian yang penting itu juga banyak, tidak hanya masalah penelitian ya, kalau saya mereview jurnal-jurnal internasional itu identifikasi risk gap secara eksplisit. Jadi apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya itu, yang bolong, yang lubang yang mana, yang itu akan Anda masuk, itu yang disebut sebagai risk gap. Jadi saudara tidak akan mengulang penelitian sebelumnya, tapi saudara akan masuk yang sebelumnya ada titik lemah atau belum dilakukan. Tapi kebanyakan belum dilakukan. Jangan, tapi titik lemah. Jadi riset ini sudah dilakukan, tetapi itu ada kekeliruan rumus. Misalnya, saya ingin memperbaiki rumusnya, misalnya gitu. Kemudian, maka kemudian dibuat tabel perbandingan dengan peneliti sejenis. Jadi bagus apabila ini peneliti. Nah, ini kebanyakan kalau disuruh review literatur itu hanya dibuat tabel tapi tidak ada. Tapi harus dibandingkan, ini membuat apa, yang lubang yang mana, posisi kita di mana. Dan kemudian kita tahu yang namanya artikulasi kontribusi yang jelas terhadap perbedaan riset dengan riset sebelumnya itu. Ini di pendahuluan dan di review literatur, rumusan masalah dan review literatur, kemudian metodologi, itu sangat menentukan, baru nanti diikuti dengan metodologi. Tadi kami menyebut tentang metodologi yang kuat. Jadi, yang pertama adalah karakteristik. Metodologi harus jelas dan tepat. Kemudian kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kalau ini misalnya mahasiswa S3 misalnya biasanya senang kalau di tempat kami itu, terutama manajemen pendidikan itu bikinnya research and development. Nah, dia menggunakan modelnya work and goal misalnya, atau ADDA misalnya. Tapi di dalam tahapan risetnya itu tidak menunjukkan itu. Jadi kalau di dalam metodologi mengatakan, di dalam teori metodologi yang pertama itu ada analisis, maka harus ditunjukkan bagaimana cara menganalisis. Terus tapi ini bukan penelitian dasar ya. Jadi di dalam teori metodologi itu harus ditunjukkan dengan jelas apa yang dilakukan di lapangan. Kemudian ada cross-check terhadap validitas dan reliabilitas, apakah ini riset kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif mungkin menggunakan istilah triangulasi ya. Atau kalau di sejarah namanya itu kolaborasi namanya. Kemudian penelitian harus komprehensif namun tetap fokus. Nah, elemen penting di dalam metodologi adalah desain penelitian yang tepat. Kalau itu kuantitatif, di strategi sampling yang jelas, kemudian teknis analisis data yang sesuai, dan antisipasi tantangan dan mitigasi ketika terjadi nanti di lapangan. Nah, ini saya baru saja dapat informasi ada mahasiswa S3 yang meneliti tentang mengenai language for special purposes, jadi bahasa untuk tujuan khusus, yaitu untuk tujuan khusus berbisnis. Nah, dia meneliti bagaimana orang-orang Cindo namanya, Cina Indonesia di Australia, itu berbisnis, berjualan dengan orang Australia dan orang asing. Nah, ternyata harus direkam. Lah, ternyata sampai di sana, dan itu aturan ethical clearance-nya itu tidak boleh ketika wawancara itu ada orang lain kecuali yang diwawancarai. Nah, sedang wawancara lalu muncul pembeli, tidak bisa. Nah, berarti kan harus ada tantangan dan mitigasi ketika di lapangan nanti menghadapi itu. Gimana caranya? Misalnya, waktu untuk ambil data lapangan diusahakan pada pagi hari atau pada sore hari ketika yang jualan itu sedang sepi pembeli misalnya gitu, dalam daerah aspek sosial misalnya gitu. Atau mungkin kalau yang diteliti itu zat kimia misalnya, terus barang yang mau dibeli tidak ada misalnya. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka bahan pengganti
apa namanya unsur kimia yang dipakai apa misalnya. Itu namanya harus diperhitungkan nanti antisipasi kalau gagal untuk mendapatkan bahan misalnya gitu. Nah, yang tadi saya sebut tim kredibel. Karakteristiknya adalah kompetensi akademik dan keahlian yang relevan. Makanya CV penting. Ini apalagi kalau yang saya tuh kebetulan meneliti banyak hal. Kalau misalnya saya sedang meneliti tentang sejarah bisnis, maka kami kumpulkan riset-riset saya, tulisan-tulisan saya, artikel saya yang berkaitan dengan sejarah ekonomi dan bisnis. Tapi karena saya bekerja di IKIP, di mantan IKIP, jadi Universitas Pendidikan, nah saya kan juga penelitian tentang pendidikan. Nah itu kami kumpulkan CV tentang itu. Sehingga kalau pas kami diminta untuk membuat sebagai anggota penelitian yang berkaitan dengan pendidikan, maka CV yang kami sampaikan itu yang relevan dengan topik itu. Nah, termasuk kalau saya disuruh menguji ke luar negeri juga tergantung ini pendidikan apa humaniora. Kami akan membuat CV yang karena dua-duanya kami melakukan misalnya. Jadi jangan semua dimasukkan. Nanti dicek wah ini enggak bidangnya ini gitu ya. Jadi makanya itu di, dikaitkan ini adalah track record publikasi dan penelitian. Yaitu kalau punya misalnya jurnal-jurnal yang di Scopus Q1, Q2, tunjukkan saja di penerbit-penerbit yang baik. Itu akan memperkuat penilaian itu. Kemudian keseimbangan peneliti senior dan junior. Ini diharapkan tidak hanya peneliti senior saja, tapi juga melibatkan penelitian junior. Yang penting memenuhi syarat tadi apanya, Google Google Scholar-nya atau indeks Scopus-nya dan seterusnya. Tapi sekarang kelihatannya hanya pakai Google Scholar ya. Gini, sekaligus ini untuk terutama untuk UPY di penelitian di Kemendikti Saintek itu kan saudara sudah tidak boleh, saudara-saudara nggak boleh mengajukan penelitian dosen muda. Dosen mudanya dibiayai oleh UPY saja. Nah, maka itu di dalam penelitian yang dikirim ke sana juga harus mementingkan aspek senior junior. Mungkin seniornya berapa, juniornya ada yang dilibatkan misalnya gitu. Kemudian harus mencerminkan jejaring dan kolaborasi yang kuat. Disarankan tidak hanya dari UPY saja, karena itu menunjukkan bahwa itu ada jejaring mungkin dengan Universitas PGRI. Dan jangan PGRI saja semua misalnya gitu. Itu apalagi kalau ada peneliti luar negeri, itu akan menjadi tambahan penilaian yang bagus. Nah, penyajian dalam proposal itu yang pertama harus biodata tadi harus struktur dan relevan. Kemudian peneliti itu ada metrik kontribusi dan peran dalam penelitiannya apa. Kemudian roadmap penelitian tim. Jadi roadmap kalau di prodi-prodi kan mesti punya roadmap ya, di fakultas punya roadmap, di universitas punya roadmap. Nah, sekarang itu dari tapi ini roadmap penelitian yang diajukan itu didukung oleh tim-tim yang baik. Kemudian ini penelitian ini bukan penelitian baru, tetapi harus ada jejak rekam sebelumnya. Ini ada kolaborasi sebelumnya baru sampaikan. Tapi yang penting ini juga kemarin kita diskusi di UNES itu mengenai bagaimana sih proposal itu dibuat. Salah satu yang terpenting, kutipan itu harus mengutip juga artikel peneliti sebelumnya kalau bisa minimal 5. Jadi kalau misalnya Pak Bintang misalnya, itu di latar belakang itu harus ditunjukkan bahwa Pak Bintang sudah punya 5 tulisan yang yang mendahului itu. Jadi misalnya eh, Bintang Wicaksono penelitian ini terus Bintang Wicaksono tahun 2005, Bintang Wicaksono 2022, nah begitu. Jadi tidak semua penelitiannya orang lain yang disitasi, tapi harus ada sitasi terhadap penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa penelitian ini sudah punya basic sebelumnya begitu. Kemudian luaran yang struktur. Tadi saya sudah menyebut tadi misalnya publikasi ilmiah, jurnal Scopus Q1, Q2, Prosting Terindek dan sebagainya itu disebutkan. Jangan hanya jurnal Q1, Q2, tidak, tapi nama jurnalnya apa?
publishernya mana. Nah, gitu nanti untuk menghitung pembiayaan. Kemudian kekayaan intelektual, nanti paten seperti apa, hak cipta seperti apa, apakah itu ya disarankan kalau nilainya tertinggi itu publish. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan, 6 bulan publish juga berat itu ya. Jadi kalau karena gini, kalau Anda sudah janji publish, saudara akan ditagih tahun ini. Tapi kalau saudara mengatakan bahwa itu apa namanya review, berarti kan nanti tahun depan baru terbit, sekarang sudah ada review, saya sudah boleh gitu. Nah, produk penelitian bisa berupa prototip atau model, kemudian pengembangan kapasitas. Nah, dimensi dampak. Jadi eh, reviewer itu akan mendapat kesan proposal saudara itu nanti itu akan mempunyai dampak ilmiah yang tinggi terhadap teori dan metodologi karena ini masih penelitian dasar ya, tapi juga punya dampak ekonomi. Jadi potensi untuk komersialisasikan, Indonesia kan sedang apa-apa dikomersialisasikan ya. Maka itu banyak penelitian-penelitian ekonomi itu lebih laku daripada misalnya penelitian filsafat misalnya karena tidak bisa dikomersialisasikan. Kemudian dampak sosial itu bisa untuk kebijakan, untuk kesejahteraan. Nah, ini saudara-saudara riset yang berkaitan dengan kemiskinan, dengan stunting, pokoknya dengan orang kecil, ini peluang mendapat diterimanya lebih besar. Nah, apalagi sekarang Prabowo ini sedang mengembangkan apa yang dinamakan perbankan desa ya. Jadi itu dana desa yang dulu dipakai untuk sampai 1M, 2M itu, sekarang salah satu yang dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan koperasi, kayak koperasi atau perbankan desa zaman dulu. Itu punya basic lama sebenarnya. Dan Pak Prabowo ini kelihatannya terinspirasi sama bapaknya Sumitro Joyadikusumo itu kan seorang ekonom. Disertasinya kan kredit rakyat itu di Indonesia pada masa kredit rakyat pada masa Hindia Belanda itu. Saya punya disertasinya itu. Nah, terus makanya dia kan bikin dia juga sebenarnya melaksanakan konsep bapaknya tentang Danantara itu. Nah, riset-riset yang berkaitan dengan ini menarik itu ya. Dan itu tujuannya sebenarnya ada itu kesejahteraan itu. Dan kemudian dampak lingkungan berkelanjutan. Ini juga apa namanya bahwa risetnya itu akan mempunyai dampak terhadap apa menyelamatkan lingkungan misalnya. Nah, ini menarik juga misalnya ini di Bogor di banjir misalnya. Ternyata ada kaitannya dengan apa namanya pembuatan tempat wisata di sebuah perkebunan misalnya. Nah, itu kalau riset saudara bisa menyelesaikan itu mempunyai dampak terhadap penyelamatan lingkungan, itu akan mempunyai nilai seksi yang sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian anggaran yang realistis. Maka nah ini saudara memang perlu melibatkan teman-teman yang punya basic akuntan ya. Kadang-kadang kita itu nggak apa paham tentang ini karena harus ada mengikuti standar-standar biaya itu. Yang pertama adalah kesesuaian dengan regulasi. Ada yang namanya standar biaya dari kementerian itu keuangan atau apa. Kemudian proporsional tiap-tiap komponen. Jadi misalnya FGD, terus kemudian FGD-nya kok 50 orang, kan juga nggak masuk akal. Misalnya karena secara teoretik FGD itu kan hanya 10, 15, mungkin 5, 10, 15. Terus kalau FGD kemudian kok bayarannya 1 orang 1 juta, itu kan nggak masuk akal misalnya. Nah, itu kayak kayak gitu juga dipentingkan juga, tapi itu nanti akan dinilai oleh reviewer pada tahap setelah administrasi. Kemudian transparansi dan justifikasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Ini juga gini, uh, disarankan untuk tidak boleh memberikan honor. Nah, boleh saudara memasukkan honor, tapi misalnya honor pembantu pengambil data begitu. Tapi kalau peneliti itu tidak ada honornya, tidak ada honornya begitu. Nah, beda dengan zaman waktu saya masih muda itu kalau penelitian nanti yang dipikir badine piro gitu ya. Sekarang nggak bisa begitu. Iya betul Mas. Jadi waktu saya kan memang hobi penelitian ya. Jadi dosen muda itu dapat 500.000, dapat 75%, terus 75% itu bisa saya pakai untuk uang muka bayar rumah tipe 21. Untuk uang muka itu. Sekarang nggak bisa tuh ya.
Jadi beda sekarang zamannya, tuntutannya macam-macam. Sama dengan profesor. Dulu profesor itu kalau sudah profesor apalagi sudah 4E sudah tua gini ini tuh tinggal enak-enak gitu. Wah, sekarang dikejar-kejar sampai harus ini. Nah, kalau oke ya, jadi itu anggaran harus realistis juga, tidak asal menaruh gitu. Nah, komponen anggaran tadi sebut ada honorarium itu maksimal 30%. Kalau bisa dibuat minim, Bu. Karena nanti kalau jenengan honorarium itu langsung kalau misalnya diterima itu pajak, ditagih-tagih pajak nanti. Ya, kemudian bahan dan peralatan nanti juga diperhitungkan. Logis enggak? Misalnya penelitian X kok bahannya sekian, belinya sekian. Nah, saya paham betul kalau yang kenapa anggaran teman-teman di Sains-Tek, di MIPA, di teknik itu besar karena habis untuk beli bahan dan peralatan. Nah, itu betul-betul harus diperhitungkan. Kalau enggak nanti Bapak Ibu tombok. Tapi ini di luar penelitian ya. Kemarin kami kan dapat mengirim mahasiswa saya penelitian di Belanda. Nah, dapat dana dari apa namanya PKP namanya. Nah, teman saya dari ITB kan pakai lab. Itu tidak diperhitungkan sampai di sana suruh bayar. Saya ilmu sosial, saya tanya dulu partner saya, ini mahasiswa saya bayar fee enggak? Bebas, Pak. Jadi mahasiswa bisa bebas gitu lah. Tapi yang ITB itu pusing tuh mahasiswanya karena tidak dianggarkan dia harus bayar apa namanya eh, itu apa biaya laboratorium. Nah, nanti kalau saudara misalnya melibatkan teman-teman di luar negeri dan menggunakan labnya luar negeri harus ditanyakan dulu apakah dia berkontribusi untuk lab ini sehingga saudara tidak perlu memasukkan ke anggaran sini misalnya. Nah, tapi ini caranya gorek badi. Ini malah bisa kalau kebetulan ada teman dari Malaysia atau dari Singapura atau apa. Oke, nanti saya di Singapura saya lah, saudara bisa memasukkan lab itu nanti untuk keuntungan saudara misalnya. Nah, kemudian perjalanan. Ini kalau penelitian sosial humaniora itu yang paling banyak perjalanan itu. Nah, misalnya saya penelitian di Papua, misalnya kan biaya kebanyakan untuk dan ini tidak dan harus dihitung tiket jangan terlalu tinggi, misalnya gitu. Kemudian apa diseminasi hasil itu kan itu termasuk seminar kecil, kemudian membuat artikel, kemudian apa namanya membayar fee jurnal itu harus diperhitungkan dan juga overhead dan manajemen. Artinya kalau misalnya saudara harus bayar administrasi, bayar pajak dan sebagainya. Itu memang harus ada tim yang ngurusi seperti ini. Nah, kemudian yang penting juga itu adalah format dan teknik penulisan ya. Itu spek teknis harus Anda perhatikan struktur proposal sesuai pedoman. Nah, alhamdulillah kalau di kemarin saya buka di apa namanya di Bima itu kita ngunduh template, kita hanya tinggal mengisi di sudah ada. Ini 1.000 kata, ini berapa, tinggal tinggal ngisi. Tapi jangan diisikan langsung dulu. Bapak eh, Ibu bikin proposal di luar dulu, terus nanti mencoba dimasukkan di format itu. Dan jangan Anda membuat format di luar format template-nya itu, karena kalau itu katanya tidak terbaca. Saya itu pernah dulu ada teman yang bikin sendiri, dimasukkan, tidak diterima karena tidak sesuai dengan format. Jadi yang ada kotak-kotak itu, kuning-kuning itu, biar saja. Nanti kalau lebih titik-titik ya biar saja, ikuti aja itu template-nya mereka. Kemudian ada margin, font, spasi, penomoran, heading harus konsisten, visualisasi tabel informatif. Ya, ada yang membuat terutama adalah kalau memasukkan gambar, gambarnya tidak jelas, harus dibuat gambar yang jelas. Terus kedua gini, jangan ambil gambar yang langsung dari internet tanpa seizin yang punya. Kalau bisa bikin sendiri. Saya pernah dengan teman di geografi UGM itu, saya bikin mengenai jaringan peta transportasi tram di Semarang sampai Juwana. Terus saya hanya ngambil punya dokumennya KITLB di Leiden, saya ditolak. Tidak bisa, Pak. Terus akhirnya kami olah sendiri langsung di bawah, diambil dari ini diolah. Karena kalau kita langsung ambil di sana, kita nanti apa namanya itu mengenai hak intelektual mereka. Jadi harus ada izin gitu ya. Kemarin kan Gajah Mada ramai sekali gara-gara
punyanya Peter Carey, padahal sudah dikutip dari namanya, tapi kemudian jadi rame. Karena apa? Itu ternyata yang mengutip itu dapat duit, dan yang dikutip banyak itu tidak diberi royalti gitu. Jadi masalah panjang itu. Itu. Kemudian tip-tip penulisan, gunakan bahasa Indonesia baku. Caranya apa? Nanti kalau misalnya saudara menggunakan bahasa lokal, bahasa Inggris, bahasa Belanda itu dikasih tanda petik atau garis miring. Kemudian selalu buka KBBI. Sekarang kan online KBBI bisa ya untuk membantu bahasa bakunya itu. Dan struktur kalimat itu harus jelas SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangan. Dan kalimat inti, kalimat penjelasnya harus runtut jelas gitu ya. Koherensi antar paragraf juga harus jelas ya. Kalimat aktif, jelas, ringkas. Penggunaan istilah harus konsisten. Misalnya kok menggunakan istilah guru, ya semuanya guru, jangan ada guru, pendidik, apa. Kemudian kalau nanti jurnal, mau ditulis di jurnal harus di proofread dulu, kemudian ada peer review internal. Kemudian ini tips. Pertama mulailah persiapan jauh-jauh hari ketika membuat proposal, ya 3 bulan lah, jadi terus-menerus. Nah ini mendadak ya nggak apa-apa lah, kita coba-coba. Tapi persiapannya kan sudah agak lama ya. Pelajari proposal yang berhasil didanai sebelumnya. Nah ini saya kira Bu Ketua LP2M mesti sudah tahu trik-triknya. Jadi saya ada mahasiswa saya Malang, itu pintar, jadi dia WA saya, Pak ini saya punya proposal gini, nanti Bapak saya jadikan proposal. Itu masih muda, dokter muda dari tempat kami itu, selalu diterima, bikinkan orang tua-tua itu diterima. Ternyata apa? Saya tanya, dia membaca proposal, judul format proposal yang diterima. Jadi nanti mungkin ini perlu disebarluaskan Bu Marti, mengenai proposal-proposal yang pernah diterima di Dikti itu apa untuk bidang ini. Sehingga nanti kata-kata kuncinya bisa masuk ke situ. Terus lakukan kajian literatur komprehensif dan terkini. Nanti kami sudah disebutkan bahwa 5 tahun terakhir itu akan lebih bagus, dan banyak literatur yang didialogkan akan lebih bagus. Ikuti workshop penulisan proposal, saya kira ini bagian dari pekerjaan itu yang kemarin sebenarnya sudah dilakukan oleh Kemendikti ya. Sekarang namanya apa itu? Direktorat apa itu? Dirjen apa itu sekarang? Ganti lagi. Kemudian minta review dari koleg. Jadi setelah proposal jadi jangan diunggah dulu. Suruh minta direview oleh kolega atau teman, saling mereview. Atau di-FGD-kan direview sebelum diunggah. Kemudian pastian kesesuaian tema dengan prioritas yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Perhatikan feedback dari proposal sebelumnya dan periksa kelengkapan administratif dengan teliti. Karena yang bikin proposal itu banyak sekali, kita gugur gara-gara administrasi. Nah ini ada tahapan-tahapan, ada seleksi administrasi yang masuk banyak sekali, kemudian baru bisa masuk desk evaluation. UPY saya kira masih ikut di seleksi nasional ya. Kalau UNES, kalau sudah lolos administrasi yang menyeleksi UNES sendiri. UGM juga ya. Kemudian baru itu pembahasan presentasi jika lolos tahap 2, pengumuman hasil dan penandatanganan kontrak. Nah ini kriteria penilaian, kualitas kebaruan itu 25%. Ini mudah-mudahan belum berubah. Metodologi 25%. Jadi nanti bisa dilihat ini ya, poin-poin ini harus diperkuat, terutama adalah mengenai kebaruan metodologi. Kebaruan itu kan akan muncul di pendahuluan, rumusan masalah, dan kajian literatur. Kemudian metodologi, kemudian itu 25%, kan sudah 50% di 2 hal itu. Kemudian kredibilitas tem 15%, keluaran dan dampak 20%, dan kelayakan anggaran 10%. Tampaknya anggaran tidak begitu dominan, nanti dia sudah tahu ini anggarannya sekian. Tapi ini mohon masing-masing diperkuat ya. Dan bobot tertinggi kan ini, 2 ini, kualitas kebaruan dan metodologi. Berarti ini
judul, di latar belakang rumusan masalah dan kajian teoritik di sini, kemudian metodologi 25%, sudah dapat 50%, terus kredibilitas tim sudah 65%. Nah, luaran dampak ini lebih gampang ini karena hanya menyebut. Nah, kunci sukses penelitian dasar itu pertama adalah keselarasan dengan prioritas nasional, kemudian kebaruan dan originalitas yang jelas, metodologi yang kuat dan terstruktur, tim peneliti kredibel dengan track record, luaran yang terukur dan berdampak tinggi, anggaran yang realistis dengan justifikasi kuat, dan penulisan teknis yang profesional. Saya kira yang ini dulu kita bisa diskusi ya, biar tidak terkesan saya menggurui. Lanjut, Pak. Ya, ini yang penelitian dasar sudah, nanti terapan selanjutnya. Oke, siap. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini karena memang di UPI juga ada yang tertarik untuk mungkin beberapa mau ke penelitian dasar dan ada juga yang mungkin mau ke terapan gitu. Nah ini mungkin kalau dilihat di Bima memang sudah ada 21 draft yang masuk, cuman secara detail apakah terapan atau dasar ini juga saya belum ngecek satu-satu ada berapa orangnya. Tapi mungkin sepertinya agak hadir di kegiatan hari ini. Nah, Jadi kalau untuk mau untuk yang naik lektor kepala atau profesor, saya sarankan penelitian dasar. oke, ini beberapa ada juga nih kandidat profesor guru besar yang Nah, hadir ini, Prof. ya. Nah ini mungkin kita bisa langsung diskusi ya untuk yang materi di sesi pertama ini. Moga Pak Dekeng ini sudah ada yang angkat tangan. Pak Dekeng ini juga salah satu kandidat doktor ini, Prof. Ya, Guru besar ya. kandidat guru Monggo besar. Pak Dekeng. Itu masih mood, Pak. Di Ya, unmute. selamat pagi, Prof. Izin bertanya, jadi langsung saja berkaitan dengan anggaran. Kalau di buku panduan itu kan ada yang bunyinya yang berkaitan dengan teknologi itu penggunaan anggarannya minimal ya, minimal 50%. Nah, untuk penelitian fundamental itu bentuknya seperti apa ya, Prof? Untuk apa yang berkaitan dengan teknologi. Terima kasih, Prof. Baik, langsung dijawab ya. Saya kira kalau berkaitan teknologi kan lebih jelas untuk apa namanya tadi bahan ya. Benar, tadi yang unsur-unsur. Jadi itu bahan dan peralatan, Pak, saya kira. Nah, kebetulan saya kan sosial humaniora, Prof. Penelitiannya kan ya hanya nyebar kuesioner kayak gitu. Jadi tidak menggunakan alat, tidak apa fokus ke Bapak studinya tentang apa topiknya coba? saya biasanya risetnya tentang UKM, biasanya Mm-mm. apa berkaitan dengan strategi bisnis hanya itu biasanya, Prof. Kalau ekonomi, saya kira nanti bisa untuk pembelian alat, bantuan peralatan, bisa itu, Pak. Setting lokasi, nanti bisa dimasukkan ke situ. Tapi selain itu juga pengumpulan data juga, tadi berapa yang 50%, Pak? Masa penelitian dasar 50%? Eh, dari komponen biaya itu misalnya honorarium maksimal 10% begitu di buku panduan. Oh Kemudian ya, ada jelas itu ya, gampang ya. kemudian ada eh, yang berkaitan dengan teknologi itu minimal malah minimal 50% begitu bunyinya di buku panduan. Nah, itu saya agak bingung kalau kalau sosial humaniora itu digunakan untuk apa, sedangkan kita tidak menggunakan perangkat itu gitu. Hanya nyebar Ya, kuesioner aja biasanya survei. misalnya gini, Pak. Bapak bikin sistem. Misalnya UKM, toh, Pak. Bapak mau bikin sistem supaya apa namanya sistem IT yang memungkinkan UKM-UKM itu bisa berjualan dengan murah. Itu kan menggunakan teknologi juga, Pak, misalnya gitu. Berarti Bapak sendiri yang lebih tahu lah itu. Bisa sosial humaniora bisa, Pak. Misalnya kayak bidang saya ya, sejarah. Untuk bisa masukkan teknologi, misalnya
digitalisasi dan dokumentasi. Lah proses digitalisasi itu kan menggunakan teknologi. Dan itu bisa dimasukkan di situ, Pak, misalnya. Kalau studi tentang ekonomi dan apa namanya UKM dan sebagainya itu bisa anu Pak dimasukkan, Pak. Bu Suci, Ketua LP2M kami itu risetnya tentang apa namanya kayak pemasaran online untuk produk-produk pertanian. Nah, dia membikinkan apa namanya sistem IT untuk pemasaran online sampai ke tingkat petani. Nah, itu kan memerlukan dana juga dimasukkan ke situ misalnya gitu. Monggo Pak, nanti Bapak tersendiri yang tahu tentang apakah itu sebenarnya itu masuknya bahan dan peralatan ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Pokoknya peneliti ini pinter-pinternya sing anu Pak, yang apa namanya mengikuti itu. Perjalanan berapa persen Pak? Saya kalau proposalnya sudah jadi, tinggal buat anggaran ini yang bingung yang berkaitan dengan apa pemanfaatan teknologi itu tadi, makanya saya Nah, tanya. sekarang tujuan tujuan penelitiannya apa Pak? Eh, ini hanya penelitian dasar, jadi apa untuk mengembangkan strategi bisnis untuk pemilik UKM terutama yang khusus wanita gitu loh, Bro. Nah, Jadi terus tidak ada pemanfaatan, maksudnya tidak membuat teknologi karena teknologinya yang untuk dikembangkan di UKM itu kan sudah banyak. Jadi hanya kelanjutannya teknologi itu dimanfaatkan untuk apa, terus mendukung proses bisnisnya apa enggak, cuma gitu aja. nah itu dananya jenengan jadi kecil tuh nanti. Iya, Itu memang tujuannya kalau dia tujuannya sebenarnya untuk apa membatasi anggaran itu. kalau ini eh, baru saya buat itu sekarang posisi baru 48 juta, Padahal kita bisa sampai 200 atau 150. 150. Ya Iya, nggak apa-apa. Ya memang harus realistis dengan kebutuhan Bapak. Kalau kebutuhannya 48 ya nggak apa-apa 48. iya. Ya, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. tadi kan harus realistis ya. Sama malah mungkin siapa tahu malah diterima karena dananya sedikit. Ini buka rahasia juga ya. Ini kan efisiensi luar biasa ya. Efisiensi. Jadi efisiensi luar biasa itu. Jadi intinya itu kalau kalau yang negara itu betul-betul berdampak. Termasuk di universitas-universitas itu sekarang penelitiannya juga dipotong banyak itu. Nah, saya itu penelitian ke Australia hanya didanai 80 juta. Nah, itu kan untuk apa namanya menginap di penginapan sama apa tinggal di pesawat kan mepet itu, Pak. Belum sampai ke teknologinya itu. Baik, oke Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau segitu cukup ya malah bagus itu. Yang penting diterima dulu, Bapak bisa. Loh, nah itu Pak, artikel Pak, sudah dimasukkan belum? Sudah, Prof. Jadi eh, Bayar, translate, proofreading, kemudian biaya publikasi sudah saya masukkan semua. biayanya berapa? Kalau di webnya itu 8 juta sudah saya masukkan. Padahal kan maksimal 10% dari anggaran ya kalau biaya publikasi itu. Makanya Nah, saya dan itu dan tidak masuk akal juga itu ya. ya Karena masuk jurnal-jurnal itu mahal sekali. Jurnalnya apa Pak? ya aduh namanya lupa. Pokoknya tentang ya apa khusus wanita gitu, khusus jurnal Indonesia apa tentang luar negeri? dari luar, Prof, dari Spanyol. Ki berapa? Q3. Anu Pak, di proposal jangan bikin janjinya jangan Q3 Pak. Q2 atau Q2 ya. Q1. Oh Ya, iya, iya, Prof. janjinya sing dhuwur, janjinya yang tinggi. Ya, Ini baru saja saya accepted 27 juta Pak.
Jadi kalau sama properti sama itu nggak cukup 8 juta. Nah nanti mungkin di-split Pak. Itu yang masuk ke misalnya eh, di jurnalnya itu bisa nggak dimasukkan ke teknologinya untuk apa, untuk nanti masukkan ke situ supaya tidak masuk ke 10% itu. Banyak Pak, kalau 8 juta pasti tidak cukup Pak itu. Karena ada proses proofread, ada proses apa namanya menulis ulang, ada terjemahan, ada macam-macam. Baik, silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Dekeng. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Oh ya Pak, sekarang sudah mulai dibuka yang mau mengusulkan profesor Pak. Tidak harus 4C sekarang. Boleh dari 4A juga. Ada edaran baru dari menteri menteri yang baru yang mengganti itu. Oh, ya, ini Pak Dekeng siap-siap. Pokoknya kalau ada peraturan baru yang menguntungkan segera Pak. Nanti kalau ada peraturan baru yang tidak Ya, Prof, menguntungkan, saya itu baru mengajukan, ini kan proses penilaian hari ini terakhir, nggak, ah, tinggal nunggu pengumuman hari ini. semoga lolos Pak. Amin. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menanyakan Karena ini terkait cita-cita dengan UPY kan kepengen jadi universitas yang berakreditasi unggul. Jumlah apa namanya prodinya yang unggul harus minimal 50%, jumlah profesornya sekian. Jadi Bapak termasuk akan menyumbang ke UPY itu. Ya, ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke sepertinya belum, Prof. penelitian terapan ya. Saya juga pernah diterima itu penelitian Siap. terapan. Sebenarnya penelitian terapan itu malah paling enak, tuntutannya tidak terlalu tinggi. Ya, karena apa? Yang berat kan jurnal internasional itu tadi loh. Terapan kan tidak dituntut untuk itu ya. Saya pernah bikin penelitian terapan itu dua pernah diterima. Pertama mengenai basic saya sejarah ya. Revitalisasi dan modifikasi lumbung desa berbasis, jadi lumbung desa itu apa namanya kayak bank rakyat gitu ya. Tapi itu nabungnya lewat menggunakan padi gitu ya. Nah, itu saya revitalisasi, saya dapat itu. Bahkan setelah setelah 2 tahun riset selesai itu langsung ditawari suruh masukkan ke pengabdian dan saya dapat uang pengabdian 50 juta waktu itu. Nah, terus kemudian yang kedua ini topik seksi. Zaman dulu kan sedang anti radikalisme. Nah, saya bikin eh, proposal tentang mainstreaming nilai-nilai multikultural untuk mencegah radikalisme kampus. Nah, itu diterima juga. Model model mainstreaming sosial humaniora Pak itu model mainstreaming multikulturalisme untuk mencegah radikalisme mahasiswa radikal di kampus. Oh, itu diterima langsung Pak. Makanya isu sekarang ini kan Prabowo sedang makan siang gratis, masalah ketahanan pangan, masalah apa perbankan desa. Itu itu isu-isu yang saya kira sekarang dikembangkan Prabowo itu kan menarik gitu. Baik, jadi penelitian terapan itu untuk mendapatkan solusi atas permasalahan spesifik. Tadi misalnya saya menyebut uh, lumbung desa itu sebagai strategi pemecahan masalah apa namanya harga harga beras yang bisa dipermainkan pasar, maka petani harus punya ketahanan dengan memperkuat lumbung desa misalnya gitu. Kemudian tadi kalau saya menyebut tentang mainstream multikultural itu untuk mencegah radikalisme kampus misalnya gitu. Jadi berfokus pada aplikasi dan penggunaan pengetahuan untuk kepentingan praktis. Lah sekarang ini eh, riset-riset itu banyak yang mengembangkan sistem ya. Kemudian sosial humaniora terutama. Kalau yang saintek itu banyak sekali yang pragmatis ya. Berada pada tentang TKT 46, jadi kesiapan teknologi ini juga bikin mumet juga kalau sosial humaniora itu. Kemudian perbedaan dengan penelitian dasar itu bahwa orientasi penelitian terapan ini kalau dasar itu untuk pengembangan teori dan kalau ini tidak, ini ada produk yang jelas ya.
produk teknologi yang jelas. Kemudian produk teknologi itu bisa juga dalam bentuk, kalau yang sosial itu namanya rekayasa sosial misalnya, atau kebijakan yang itu diberikan kepada pemerintah. Kemudian dampak jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang terpenting bahwa di dalam terapan itu harus ada partner, yaitu pengguna akhir secara aktif. Jadi kalau Pak Dekeng tadi penelitiannya tentang UMKM ya, UKM ya, itu kalau dia mau mengambil penelitian terapan, dia harus ada kesepakatan MOU, MOA dengan UKM yang akan diteliti itu misalnya. Nah, waktu itu saya penelitian tentang mengatasi konflik antara pelabuhan dengan PT Pelni. Jadi itu ada konflik antara PT Pelabuhan dengan PT Pelni soal status tanah warisan zaman Belanda. Jadi ada bangunan yang diklaim PT Pelni, ada yang diklaim PT Pelabuhan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Model mengatasi itu. Nah, ini produknya model kebijakan, rekayasa sosial supaya tidak terjadi konflik misalnya. Kemudian ini pemilihan isu strategis. Jadi tadi disebut mengenai prioritas nasional ya, PRN. Kemudian rencana Indo Riset Nasional, program strategis pemerintah, dan kebutuhan nyata industri dan masyarakat. Jadi kalau penelitian terapan itu harus memperhatikan ini, kebutuhan nyata industri dan masyarakat. Jadi permasalahan aktual yang dihadapi, misalnya persoalan pupuk misalnya. Kalau Pak Rektor UPY itu kan persoalan kekurangan pangan, terus pertanian mahal, terus bikin model padi sulen misalnya gitu. Itu masuk ke sini ya, terapan ya. Kemudian didukung data dan fakta yang kuat di lapangan. Misalnya kalau stunting misalnya harus data-data tentang stunting. Nah, ternyata aspek stunting itu tidak hanya aspek fisik belaka, tapi juga aspek budaya. Nah, bagaimana membuat rekayasa sosial supaya masyarakat itu mempunyai perhatian terhadap anaknya sehingga dia mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Karena berdasarkan budaya bahwa stunting itu karena budaya. Misalnya bapaknya, orang tuanya itu punya pisang, pisangnya tidak diberikan anaknya tapi dijual. Dia memelihara ayam, telurnya tidak diberikan anaknya tapi dijual. Itu kan budaya. Tapi orang tuanya itu kalau membeli rokok kuat, 1 hari 2 pak, tapi untuk membelikan susu anaknya tidak mampu. Itu kan persoalan budaya. Nah, bagaimana merekayasa sosial seperti ini? Itu kalau itu masuk ke isu strategis dan habis untuk pemecahan masalah aktual ya. Kemudian mempunyai potensi dampak signifikan. Jadi kalau Anda meneliti itu langsung ada perubahan yang akan dihadapi misalnya. Nah, keunggulannya adalah keselarasan dengan kompetensi tim, seperti penelitian dasar bahwa tim-timnya itu harus memperkuat risetnya dan menunjukkan juga kebaruan dan keperbedaan diferensiasi dengan riset sebelumnya, dan ada prospek keberlanjutan di bidang keilmuan Bapak. Jadi makanya kalau di dalam riset itu kan Bapak Ibu diminta untuk bikin roadmap, apa yang dilakukan kemarin, dan nanti apa yang dilakukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang keberlanjutannya itu. Nah, kemudian fokus dan solusi konkret. Yang pertama adalah kejelasan bentuk solusi. Jadi definisi spesifik produk, sistem yang dihasilkan. Jadi kalau Bapak penelitian dasar tadi memang bingung, spesifik teknis yang detail, visualisasi desain atau rancangan. Kemudian parameter keberhasilan itu ada kriteria keberhasilan yang terukur. Jadi misalnya kalau dia mengusulkan 2 tahun atau 3 tahun, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, harus terukur. Kemudian key performance indicator yang jelas, target capaian yang realistis. Nah, kemudian juga mengenai keunggulan komparatif. Yang pertama adalah harus ada analisis perbandingan dengan solusi existing, jadi berkaitan dengan pemecahan masalah terhadap problem yang sekarang dihadapi masyarakat.
Nah, misalnya gini, kemarin saya ke Gunung Kidul, beli walang, goreng. Satu cepok itu ternyata 50.000. Padahal Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa seperti belalang, kedelai, dan sebagainya itu bisa pengganti apa namanya telur misalnya atau ayam. Nah, harganya malah lebih telur atau ayam. Nah, kalau Bapak mau meneliti bagaimana menghasilkan apa namanya makanan pengganti telur dan ayam dalam bentuk serangga tadi bisa lebih murah, cepat, dan kemudian diminati masyarakat, itu akan bagus sekali itu. Jadi jelas kan solusinya jelas memecahkan persoalan yang ada. Kemudian nilai tambah yang ditawarkan dan bukti awal efektif pendekatan. Lalu kemudian rancangan metodologi yang tepat. Jadi pasti rancangan metodologi terapan berbeda dengan metodologi penelitian dasar. Sangat luas sekali, tapi kalau dalam bidang sosial misalnya kita menggunakan model research and development ya, itu apakah menggunakan ADDE, apa menggunakan garakan, apa menggunakan work and goal, itu jelas tahapannya jelas. Lalu kemudian dari model-model research and development itu, tahapan yang digunakan yang akan dispesifikasi di dalam riset saudara seperti apa. Nah, tapi mungkin di penelitian kimia, di penelitian kedokteran, mungkin cara-cara sendiri ya. Yang jelas bahwa penelitian itu ada tahapan yang jelas dan sistematis. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kemudian milestone dan indikator capaian. Kemudian kriteria evaluasi setiap tahap dan antar tahap. Kemudian kalau tadi penelitian yang MIPA ya, itu ada pengujian laboratorium, ada uji skala pilot, ada implementasi terbatas. Dan yang penting itu karena tadi itu harus ada mitra, itu adalah pelibatan pengguna. Maka di dalam proposal itu saudara diminta untuk membuat surat MOU atau MOA dengan penggunanya. Jadi co-creation dengan pengguna potensial. Kemudian ada mekanisme feedback yang jelas. Dan ada proses iterasi berbasis masukan pengguna. Jadi penelitian itu basisnya adalah penggunanya, karena untuk memecahkan persoalan user itu tadi. Lalu yang penting, paling banyak disebut juga adalah mengenai hilirisasi. Yang pertama adalah peta jalan implementasi. Jadi tahapan dari hasil penelitian hingga pemanfaatan itu jelas. Jadi kalau sudah saudara membuat produk, produknya itu kemudian proses pemanfaatannya seperti apa. Termasuk kalau itu akan dijual, proses penjualannya itu kerjasama dengan siapa. Kemudian ada timeline yang realistis. Kemudian indikator keberhasilan di setiap tahap. Nah, tadi pertanyaan juga mengenai teknologi. Jadi perlu ada strategi transfer teknologi. Di dalamnya ada mekanisme transfer ke pengguna. Jadi kalau misalnya membuatkan, sekarang tapi sudah banyak ya, penggiling rontok jagung misalnya. Nah, nanti kan perlu misalnya bekerja sama dengan pabrik makanan yang berkaitan dengan jagung misalnya. Di situ harus ada mekanisme transfer ke pengguna atau industri jagung itu. Kemudian jenis transfer itu ada lisensi, apa spin-off, ada kerjasama. Nah, penting juga itu adalah proses pendampingan. Artinya di proposal itu harus dijelaskan poin-poin ini. Kemudian analisis kelayakan ekonomi, yang namanya cost and benefit analysis. Apakah dengan produk yang saudara buat itu, secara ekonomi akan meningkatkan keuntungan bagi pengguna atau justru menurunkan. Tapi harus dipastikan bahwa itu akan membawa keuntungan bagi pengguna setelah Anda menghasilkan produk riset terapan ini. Kemudian return on investment. Dan yang paling penting itu adalah potensi dampak ekonomi yang kita sebutkan di muka. Nah, ini umum saja, tapi nanti harus sudah ada di dalam template itu ya.
Jadi isinya hampir sama dengan penelitian dasar, tapi ada berbeda bagian-bagian tertentu. Misalnya latar belakang dan masalah. Itu basisnya kalau tadi itu basicnya adalah kajian teoritik. Kalau di dalam riset terapan itu selain aspek teoritis juga harus ada aspek namanya fenomena gap. Namanya fenomena gap. Jadi apa yang menjadi masalah sehingga saudara harus memproduk tertentu. Misalnya gini, saudara kan perlu misalnya di daerah tertentu itu ada berlimpah buah walau misalnya. Tapi buah walau itu harganya hanya rendah. Lalu kemudian saudara akan menciptakan teknologi tertentu sehingga buah walau itu bisa dibuat apa jenang atau apa yang nanti harganya menjadi lebih tinggi. Dan terus nanti dikaitkan bahwa buah walau itu secara kesehatan ternyata lebih bagus daripada beras untuk konsumsi bagi mereka yang kena diabetes misalnya. Nah, seperti itu ada latar belakang yang memungkinkan bahwa buah-buah walau itu bisa ditingkatkan menjadi bahan jenang yang nanti bisa dipasarkan secara luas misalnya gitu. Nah, selain itu juga saudara perlu meninjau tinjauan pustaka tentang bagaimana proses produksi bahan seperti itu, produksi pertanian itu sehingga diolah menjadi barang baru misalnya gitu. Lalu dinyatakan state of the art itu berarti berkaitan dengan riset-riset sebelumnya. Nah, riset sebelumnya yang bagus itu apabila berkaitan langsung dengan produk itu, tapi juga bisa dikaitkan dengan payung yang lebih luas tentang konsep produk itu. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian itu harus manfaat yang bisa diterapkan praktis. Kemudian metodologi dan rencana, ada rencana implementasi. Kemudian rencana hilirisasi dan komersialisasi. Jadi kata kunci berikutnya adalah bahwa produk saudara yang Anda teliti itu bisa dihilirisasi dan bisa dijual. Kemudian harus ada jadwal pelaksanaan dengan anggaran yang jelas. Kemudian tim peneliti dan luaran. Kalau misalnya saudara menyebut saudara akan membuat sistem IT, maka salah satu tim peneliti itu juga harus ahli IT misalnya gitu. Kemudian fokus analisis kelayakan teknis dan ekonomi, strategi kerjasama dengan mitra industri, dan rencana keberlanjutan pasca penelitian. Jadi harus disampaikan bahwa kalau sudah penelitian, di luar dana dari Kemendikti itu ada keberlanjutannya apa enggak. Nah, lalu tip lolos. Sama itu yang pertama harus sesuai dengan panduan. Panduan selalu berubah, tapi ini kelihatannya panduannya masih sama. Kemudian memahami skema pendanaan secara detail, tadi ditanyakan Bapak tadi mengenai pendanaannya. Kalau maksimal 50% ya jangan lebih 50% untuk bidang tertentu, perjalanan dinas atau apa. Mematuhi ketentuan administratif, kemudian mengikuti format yang ditentukan. Ini administrasi ini harus diikuti supaya nanti tidak terganggu waktu seleksi administrasi. Kemudian penguatan proposal itu harus ada dukungan mitra yang konkret. Nah, bagusnya mitranya itu juga menyebutkan pendanaan ya, baik itu at cost maupun dalam bentuk anggaran real atau in kind. Misalnya Anda bekerja sama dengan industri, dia tidak memberikan uang tapi menyediakan lab, itu disebutkan di situ, dan lab itu bisa diuangkan. Kemudian data pendahuluan yang meyakinkan, jadi ini di proposal itu pasti saudara akan membuat studi kelayakan sebelumnya, kemudian rekam jejak tim yang relevan. Jadi jangan asal comot tim peneliti. Kemudian nanti presentasi yang menarik, jadi selain dengan kalimat dan kata-kata itu pasti, tapi juga visualisasi ya, misalnya tahap-tahapnya jelas, kemudian konsistensi antar bagian dari proposal itu. Ini saya kira tip-tip dari penelitian terapan ada beda dengan, tapi ini saudara tidak ditagih untuk jurnal internasional apa, tapi dia adalah produknya ya, paten, haki, paten terutama kalau ini. Nah ini saya kira ini kemarin sudah diluncurkan ya. Dan saudara kalau mengikuti ini ada program-program prioritas yang di pengembangan yang baru.
Jadi riset berbasis masalah tantangan ini yang dihadapi oleh bidang fokus riset ini. Nomor satu pangan, maka saya tadi saya menyebutkan. Kemudian energi, gitu. Ini agak nggak jelas ini. Ada transportasi, ada nanti dicek itu yang bagian-bagian mengenai riset berbasis ini ya. Kemudian ini misi RPJMN tahun 2029. Ini yang asta cita tadi saya menyebut misalnya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kalau mereka yang humaniora bisa masuk sini. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Dan saya selalu menyebut pangan tadi, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru ya. Tadi Bapak yang meneliti UKM itu harusnya dikaitkan dengan ekonomi digital misalnya gitu. Ketiga itu adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan. Ini riset-riset tentang teknik sipil dan sebagainya, arsitek dan bisa masuk ke sini ya. Tapi juga dikaitkan dengan ekonomi, teknik industri dan sebagainya. Jadi ini mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim, industri sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Koperasi ini mendapat perhatian besar sekarang ya. Kemudian memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peranan hukum. Nah, ini kalau saudara bisa menemukan ya, sepak bola kita punya banyak sekali tapi kok kalah terus misalnya. Gimana saudara bisa sudah pinjam Sim Tiong, sudah pinjam Patrick Clifford, kalah terus itu gimana? Kemudian melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menambah memiliki nilai tambah di dalam negeri. Jadi ini tolong nanti dibaca mengenai nawacita asta cita ini. Lalu ini riset berbasis masalahnya. Tadi saya sebut pangan, energi, kesehatan, obat ini ya. Obat ini termasuk jamu. Nah, riset-riset tentang jamu inilah berpeluang ini ya. Nah, saudara bisa bekerja sama dengan pabrik jamu misalnya. Kemudian atau mungkin kalau yang UKM, UMKM itu di koperasi-koperasi jamu misalnya. Transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, seni budaya, dan bidang riset lainnya. Lah, yang tidak terwadai masih ada bidang riset lainnya. Nah, ini programnya ada penelitian dasar, penelitian terapan, pemberdayaan. Jadi penelitian dan pengabdian. Penelitian ini hanya dasar dan terapan. Yang pengabdian itu berbasis pemberdayaan berbasis masyarakat, pemberdayaan berbasis kewirausahaan, dan pemberdayaan berbasis wilayah. Saya tidak masuk ke pengabdian ya, karena tidak cukup waktunya. Nah, kembali lagi, saya akan ke yang terakhir tadi adalah mengenai timeline-nya. Jangan lupa 7 April harus sudah masuk, karena 8 April mulai diseleksi proposalnya. Dan saudara semua masuknya usulannya lewat BIMA. Kalau yang belum masuk ke sistem ini, segera mendaftar untuk masuk sistem ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Prof. Rasino atas materi yang sudah diberikan ini terkait tadi di awal sudah yang dasar dan apa. Nah, mohon izin Prof, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, nanti saya bacakan satu persatu. Tapi sebelum saya bacakan yang di kolom chat, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya langsung terkait dengan penelitian terapan ini. Apa gitu mau ditanyakan, monggo langsung bisa raise hand atau langsung unmute saja, nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu sekalian. Pak Bintang. Oh, nggih, monggo Pak Aziz. Ya. Assalamualaikum, Prof. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Prof, saya terlambat, terlambat tadi menyimak yang apa itu yang riset dasar Prof. Jadi kalau diperkenankan saya bertanya lagi yang riset dasar Prof. Ya Iya, boleh, boleh ya Prof ya. Oke. boleh. Eh kalau tadi Pak Dekeng itu terkait dengan pendanaan gitu. Saya itu punya pertanyaan begini Prof. Kebetulan di tahun sebelumnya, setahu saya riset dasar itu kan hanya dibatasi sampai 1 tahun ya Prof. Hmm. Setahu saya ya. Sehingga saat Oh, itu enggak itu ketika pernah 2 tahun Mas. iya, pernah 2 tahun, Prof. Ya, Cuma ya. yang di proposalnya itu enggak sampai 2 tahun gitu loh. Iya, Pada saat itu tergantung sehingga, tergantung pemerintah duitnya itu. ya, nah hanya saja, Prof. Untuk proposal itu kan timelinenya saat itu saya membuat 2 tahun, Prof. Artinya ada di tahap mungkin di tahun pertama itu saya punya sampai ini gitu ya, sampai tahap apa gitu. Yang tahun kedua nanti tahap apa. Misalkan kalau kebetulan di tahun pertama itu kami maju itu lolos Prof untuk penelitian fundamental. Kemudian saat itu kan hanya 1 tahun dan pada saat itu karena kami lagi fokusnya saat itu pengembangan desain pembelajaran Prof. Itu pada baru tahap awal gitu Prof. Jadi menyusun prototipe kemudian belum sampai tahap implementasi di lapangan gitu Prof. Nah, Itu dasar apa eh, terapan ya? dasar dasar Prof. Dasar masih data dasar Prof. TKT-nya itu terakhir di TKT 3 Prof. Oh iya, iya. Di TKT 3. Jadi belum sampai uji skala luas Prof. Nah, apakah memungkinkan Prof? Karena kami itu proposalnya kan tahun kemarin lolos, tapi di proposal itu baru tahun pertama gitu. Padahal kami membuat untuk timelinenya itu kan selama 2 tahun Prof. Nah ini apakah proposal itu memungkinkan untuk diajukan kembali? Kalau bisa, kiatnya bagaimana Prof? Apakah mengubah proposal yang dulu atau tetap menggunakan proposal yang dulu dan kita hanya ya upload saja Prof gitu atau gimana Prof? Nggih. Itu mungkin pertanyaan saya Prof secara pribadi kalau itu nggih. Jadi kalau Nggih, saudara masih berbasis pada riset sebelumnya, nggih. maka saudara harus ubah penelitian dasar itu menjadi penelitian terapan. Jadi produk saudara yang penelitian dasar itu akan diubah menjadi akan diterapkan gitu. Nah, tapi kalau saudara mau bikin penelitian dasar lagi, maka harus dengan topik yang lain. Hmm. Nanti akan Artinya nggih. akan kelihatan loh ini kemarin kan sudah diajukan lagi begitu kalau dasar. Oke. Kecuali saudara misalnya ya mengenai topik itu saudara akan mendalam bagian ini. Aspek tertentu dari riset Anda sebelumnya itu akan diperdalami ke aspek lain lagi dari penelitian dasar saudara. Itu bisa. Hmm. Tapi itu Meskipun nggih. berarti lain Oh, ya. lain Tapi ya. kalau sebenarnya logikanya dari penelitian dasar itu bisa dilanjutkan ke terapan. Meskipun belum selesai ya Prof ya. Atau gimana Prof? Ya mestinya harusnya dianggap selesai kemarin itu. Oh, karena desainnya itu masih masih ini Prof, masih Apalagi Mas, itu prototipe ya. jangan Anda bayangkan, nanti Nggih. reviewernya sudah ganti. Oh. Jadi yang mereview kemarin belum tentu sekarang reviewernya baru ini sama dengan kemarin gitu loh. Nggih, 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 nggih. Nggih, Prof. Artinya kalau gitu memang proposalnya harus ganti ya Prof ya. Nanti aja. Kalau masih bermain di riset dasar gitu. Ya kalau bermain Ya, di situ. ya. Tapi yang Kecuali bagus nggih. masih dalam kalau saudara pendidikan ya masih dalam skema desain pembelajaran itu masih bisa. Oh, nggih. Jadi Ya, Prof. yang nguplek-nguplek di situ gitu loh. Nggih, Prof. Kalau gitu artinya yang kemarin itu dijadikan dasar kalau misalnya mau maju ya diterapkan ya kalau mau diterapkan gitu nggak Ya, Prof? Ya. ya. Kalau enggak topiknya mungkin digeser. Malah itu kami sampaikan di pendahuluan itu berdasarkan riset tahun sekian ditemukan ini, maka perlu dibuat apa untuk diterapkan gitu loh. Sehingga kami Ya. bekerja sama dengan apa namanya pusat layanan media apa lah. Tapi kamu harus ada apa namanya harus ada MOU atau memori kerjasama dengan yang mau diajukan riset dasar riset terapan itu. Kalau terapan kan harus ada kerjasama dengan pihak lain.
ada anu Pak, pembatasan atau katakanlah persyaratan gitu berapa banyak apa yang MOU-nya itu gitu atau Oh, institusinya? satu saja, Satu saja ya Prof ya. ya satu saja Oke. yang bisa Anda ajak kerjasama. Yang Itu kalau real kan misalkan sekolah gitu Prof, kalau sekolah itu gimana? Apakah itu bisa gitu? bisa. Hmm. Misalkan misalnya risetnya tentang berkaitan dengan untuk pengembangan produk pembelajaran kan kerjasamanya dengan kepala sekolah misalnya. Nggih, Prof. Nggih, siap Prof. Sudah bisa dipahami Prof. Matur nuwun. Itu Pak Ya Bintang. Nggih, sama-sama matur ya. nuwun. Terima kasih. Baik, untuk yang berikutnya ini saya bacakan yang dari kolom chat ya, Prof. Ini Ada dari nggak Bu ini yang mau bikin Rinadia. tentang makan siang gratis dan menghidupkan kantin sekolah? Sepertinya belum ada nih. Ada nggak mungkin teman-teman Bapak Ibu? Mumpung ada yang anu nih, ada ide. Yang kemarin masih bingung menyerap apa ya. Nah, mungkin kantin sekolah itu ternyata setelah Bisa jadi diteliti juga. adalah makanan-makanannya yang dijual tidak bergizi, banyak yang mengandung berminyak karena goreng-gorengan. Itu tidak memenuhi standar apa namanya makan siang bergizi gratis. Hmm. Sehingga selama ini makan siang bergizi gratis diambil alih oleh apa namanya itu apa pengembang makanan apa namanya apa itu yang yang apa namanya memproduksi makanan yang sangat besar itu loh. Nah, padahal itu berdampak bahwa ternyata kantin-kantin sekolah itu ibu-ibunya banyak yang menganggur misalnya gitu. Nah, bagaimana itu membuat model sinergi antara kantin sekolah biar itu bagus itu. Bisa ya. Kelihatannya sederhana tapi Dari real itu gizi. ada manfaatnya. Oke, oke, Pak. Mungkin nanti teman-teman ada yang kepikiran juga nih. Kemudian kan ada dari yang dari pendidikan ada, dari program studi gizi ada, mungkin dari yang dari Hmm, eh, hmm, apa fakultas bisnis juga bisa masuk. hmm. Nah, Prof ini ada yang pertanyaan, Prof. Mohon izin. Untuk pengembangan desain pembelajaran dan perangkat, apakah punya peluang untuk ikut dalam penelitian terapan sih? Ya, Ini tapi dari itu Bu harus Rina dia. karena itu, aduh, ada gangguan apa namanya kalau di rumah itu. Ya, jadi gini, penelitian terapan tentang pembelajaran itu kan udah banyak sekali. Jadi kalau saudara membuka Google Scholar, model pembelajaran banyak sekali. Nah, Anda kalau mau masuk itu harus yang kira-kira bisa memecahkan persoalan real dan berbeda dengan sebelumnya. Tapi yang penting juga ini, nanti saudara cek yang sudah lolos-lolos seperti apa dan saudara bagian mana yang berbeda dengan yang lolos itu. Pengembangan dari yang sudah lolos. Itu bisa di tracing tuh yang lolos lolos di Ketua LP2M pasti bisa melihat yang lolos-lolos sebelumnya. Jadi mengenai model pembelajaran banyak sekali itu. Ini, Prof. Kemudian ada juga nih, apabila peneliti pertama berstatus lektor, bagaimana peluang untuk mengajukan penelitian terapan? Nah, saya belum baca persis yang terakhir ya. Kelihatannya lektor bisa itu. Tapi, Bu Oke, Marti, kalau kan Bu Marti coba kira-kira Bisa, Pak. Jadi lektor dan lektor sudah bisa, tapi apa ada indeks salah skor oh, Sinta. dari Sinta. ya Sintanya skor 300. sintanya sekian, apa itu ada itu. Ya. Baca buku panduan. Oke, itu dari Bu Rina. Ini mungkin satu lagi, Mas. Untuk penelitian terapan, apakah mitra harus instansi? Boleh mitranya individu buatan gitu? Atau pemilik kebun? Jadi Bu Okti ini kebetulan dari pertanian. Oh, itu malah kalau bagus itu yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk apa ya? Misalnya dia pemilik kebun gitu malah bagus ya. Perusahaan perkebunan, pemilik kebun itu kan bisa langsung diterapkan daripada dinas pertanian gitu repot juga itu malah. Dan yang bagus apabila mitra itu juga mau bersedia menyediakan dana.
baik itu dana yang apa namanya betul pakai uang, tapi juga bisa dalam bentuk in-kind. Misalnya yang dari pertanian tadi, toh kemudian pemilik ibu penelitian menggunakan kebun itu, ibu dapat bantuan dari pemilik kebun itu. Waktu ibu penelitian di kebun itu, ibu tidak membayar fee. Kemudian apa namanya tanaman-tanamannya disediakan oleh pemilik kebun. Itu sudah bisa dihitung pakai uang itu, Hmm. diuangkan, maksudnya diuangkan apa namanya yang in-kind tadi. Yang bagus itu malah Berarti langsung yang anu Mas, yang langsung kepada langsung ke mitranya itu jangan dinas pemerintah mitranya ya, yang tapi bisa yang diterapkan ya. ya misalnya Artinya kok tidak harus ini yang kebetulan perkebunan ya itu paling gampang. Pertanian juga berarti kan yang misalnya kelompok tani HKTI begitu malah lebih nganu Mas. oke. Kalau Artinya misalnya mau mungkin enggak pemberdayaan wanita tani berarti kan harus masuk kan ada ke organisasi kelompok wanita tani wanita tani dari KWT, iya. subnya anu HKTI misalnya gitu-gitu. Oh iya iya iya. Itu lebih jelas daripada dinas pertanian gitu. Ya ini mungkin bukti yang dipertanyakan kayak itu Prof, apa harus ke apa perkebunannya atau apa yang ada instansi atau bisa langsung misalkan kebetulan saya punya kebun nih begitu terus mitranya dengan saya begitu Ya tapi apa satu, individual satu kebun perorangan. jangan jangan individual ya. Berarti tetap yang mungkin ada kelompok gitu gitu Prof ya. Ya, ya. Nah, nanti mitranya bapaknya yang punya kebun gitu kan mungkin sulit untuk di. Jadi, begitu Bu Okti. Mungkin Bu Okti kalau ada kurang jelas bisa langsung Bu Okti. Ya misalnya kalau misalnya mengenai PTPN atau misalnya apa namanya dengan pabrik gula, kalau misalnya masalah Oh iya. penelitiannya tentang gula kan gitu. Iya, iya, iya. Cukup Sip, sip. jelas, Pak. Begitu? Cukup Ah, jelas, Pak. oke, Ya, Nggih, siap. nggih, cukup jelas. Ya, Maturun terima berarti. kasih. ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak izin Prof menambahkan sedikit mungkin terkait Lanjut. Monggo, monggo. mitra Jadi ya. kita bisa saling menambahkan Di, saja yang punya pengalaman. Apalagi ada Ibu eh, Ketua LP2. di panduan Prof ini kan untuk penelitian terapan itu ada syaratnya mitranya mitra yang kredibel Prof. Jadi memang diharapkan tidak individu memang. Jadi di template-nya pun ada misalnya kop surat, kemudian ada stempel seperti itu. Ya, Jadi kan nggak mungkin ya, kalau perorangan seperti itu. ya, Disyaratkan seperti itu. Jadi mohon ya, Bapak Ibu mungkin nanti yang akan mengajukan terapan betul-betul mencari mitra yang memang eh, berbadan hukum atau mungkin memang betul-betul sudah ya, diakui seperti itu. Begitu ya Prof. ya, betul. Jadi sesuai sesuai di panduannya seperti itu. Pokoknya panduannya, maka sejak awal kan baca panduannya, ikuti. Karena reviewer itu akan rigid sekali untuk menilai itu. Memang anu ya, panduan harus kita baca teliti, detail, ikuti secara bersama nih Bapak Ibu. Ya, apalagi ini kan saudara-saudara kan di apa namanya UPY kan masih apa namanya belum mandiri ya. Kalau yang Belum. mandiri seperti Undip itu dulu pernah istri itu riset terapan, dia tidak sempat menyertakan mitra yang tanda tangan itu, tidak lolos. Tapi Oh, karena jadi diseleksi oleh Undip sendiri dan kebetulan Undip mandiri ya, memandang itu penting, disurati, disuruh minta apa namanya tanda tangan, tanda revisi. tangan. Nah, setelah ditanda tangan diterima. Tapi kan yang menerima Undip gitu. Oh iya, Tapi kalau Anda nanti kan langsung langsung Jakarta langsung ya dari jadi. IG. Dan reviewernya setelah selesai ganti orang kan gitu. Berarti memang harus administratif harus lengkap. Administratif itu harus betul-betul. Jadi, mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi yang mau ditanyakan? Dan betul Bu Marti kalau bisa mencari partnernya itu yang benefit ya. Misalnya PTPN atau pabrik gula atau Maka sudah cukup jelas semua ya Bapak Ibu ya. Ini
tidak ada yang bertanya atau mungkin sedang menahan apa tidak terlalu banyak ngomong. Oh ya, sambil begini ya, sambil jalan. Ini kan ada Ibu Ketua LP2M baik di PGRI Jakarta ya Bu ya. Itu PGRI Jakarta, Ibu Marti. UPY, Di Prof. PGRI Oh, Jogja, Bu. PJ saya kira. UPY. Eh, Nah, kan Bu, jadi kan nanti teman-teman itu di luar ini itu harus di mapping. Kan UPY juga ada dana penelitian. Nah, dana penelitian yang awal-awal di UPY itu diharapkan itu akan menjadi dasar supaya nanti setelah dapat dana dari UPY itu berlanjut untuk penelitian tingkat nasional. Nanti kalau sudah lolos tingkat nasional, nanti didorong teman-teman yang berkemampuan itu bikin jejaring ke penelitian-penelitian internasional. Cari sumber-sumber yang penelitian internasional. Itu apalagi kalau yang bidang-bidang yang berkaitan dengan kalau pangan, berkaitan dengan apa namanya kemiskinan, itu banyak yang riset-riset seperti itu. Nah, itu harus di mapping teman-teman dari awal sampai akhir itu nanti siapa yang peneliti bisa unggul di tingkat nasional dan tingkat internasional. Tapi bahwa itu ada, apalagi UPY memberi skim-skim itu dianggap saja sebagai penelitian pemicu pada tingkat awal gitu. Oke. Oke, baik, Prof. Terima kasih masukannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi yang mungkin mau ditanyakan kepada narasumber Prof. Masino untuk acara pada pagi hari ini, mungkin sampai di sini. Kemudian nanti akan ada informasi-informasi lanjutan ya, akan kami sampaikan melalui grup di LPPM. Termasuk nanti seperti yang disampaikan Bu Marti bahwa jadwal untuk pengumpulannya kalau bisa nanti jangan terlalu mepet ya, karena di LPPM juga harus checklist begitu, harus melihat juga administrasi. Jadi mohon diperhatikan tanggal submitnya, karena bisa juga kalau sudah mepet biasanya cenderung sulit untuk login dan submit, jadi nanti agak repot di jauh-jauh hari. Begitu, mungkin ada tambahan Bu Marti dari LPPM. Em, Bapak Ibu nanti insya Allah ada eh, pendampingan untuk penyusunan proposal dan pengecekan administratif ya Bapak Ibu, nanti kami infokan untuk tanggalnya. Jadi mohon eh, nanti mungkin akan kita buatkan grup khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah membuat usulan atau akan mengajukan eh, proposal baik penelitian maupun pengabdian. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Begitu Bapak Ibu sekalian, eh, untuk acara pada hari ini, sekali lagi saya pribadi, kami dari Universitas PGJ Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Wasino atas eh, materi yang disampaikan, yaitu informasi-informasi terkait dengan penelitian yang trik-triknya juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kami semua dan bisa menjadi ladang amal ibadah untuk Prof. Wasino. Untuk acara pada hari ini sudah sampai pada penghujung. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan sekaligus moderator mohon izin, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup untuk acara workshop pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Prof. Mohon Masino. ya, sami-sami Ibu Matur Bapak, nuwun, Prof. Masino. apabila ada kesalahan mohon maaf. Sama-sama, Prof. Matur nuwun, Prof. Sami.